Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala TK Az-Zahra, yang saya hormati Ibu Pengelola Kelompok Bermain Az-Zahra, dan saya hormati rekan-rekan guru TK Az-Zahra yang berbahagia. Pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih kepada ibu-ibu rekan saya yang selalu bahagia, selalu senang untuk hadir pada acara diskusi tentang penyebaran pemahaman tentang budaya positif. Pada kesempatan kali ini saya berkenaan dengan tugas pendidikan calon penggerak. Saya Mona Laila Diati, calon guru penggerak di angkatan 8. Pada kesempatan ini saya mendapat tugas untuk berbagi pengalaman tentang budaya positif. Kepada ibu-ibu, siapa yang pernah mendengar tentang budaya positif? Kira-kira di benak ibu-ibu yang bahagia ini yang hebat, apa tentang budaya positif? Kira-kira apa? Silakan, siapa yang pernah mendengar tentang budaya positif? Iya, bagaimana? Siapa yang pernah mendengar tentang budaya positif? Iya, silakan, Ibu Ija. Nilai-nilai atau keyakinan yang diterapkan di sekolah. Iya, nilai-nilai kebajikan yang diterapkan di lingkungan, baik itu di lingkungan sekolah, lingkungan kelas, maupun yang lebih luas di lingkungan masyarakat. Nah, mungkin itu yang akan kita kenalkan, yang kita diskusikan pada hari ini. Nah, di sini ada beberapa konsep kunci atau konsep inti budaya positif. Sebelum kita memasuki ke beberapa konsep kunci budaya positif di sini, mari kita ice breaking dulu ya, supaya lebih semangat ibu-ibu di sini. Karena harinya sudah siang, mungkin sudah ada ngantuk, capek. Kita ice breaking dulu untuk lebih semangat. Masih semangat? Iya, terima kasih semuanya. Silakan ibu-ibu untuk berdiri dulu.
Terima kasih Ibu Guru hebat. Silahkan duduk kembali. Ya, sudah agak semangat lagi? Iya, terima kasih. Yang kita lanjutkan ya. Selanjutnya konsep inti budaya positif ada 8. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, ada disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Kemudian ada kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Yang pertama ada perubahan paradigma belajar. Pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para murid belajar sesuai dengan kebutuhannya, berdasarkan tahap perkembangan yang sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Di sini sudah ada profil pelajar Pancasila kita, ada 6 dimensi, yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian ada mandiri, bernalar kritis. Kemudian ada kreatif, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Jadi di sini pembelajaran yang berparadigma baru, kita ketika memberi kegiatan pembelajaran untuk anak, khususnya di lingkungan kita, yaitu taman kanak-kanak, kita harus memberikan atau merancang kegiatan sesuai dengan kebutuhan anak. Di dalam kelas kita itu kan berbeda-beda anaknya, berbeda-beda minatnya, berbeda-beda kebutuhannya. Jadi ada anak yang minat dan bakatnya itu lebih senang kepada kegiatan yang motorik. Kemudian ada anak yang lebih suka pada kegiatan yang menantang, misalnya kegiatan kognitif dengan eksperimen misalnya begitu. Nah, jadi kebutuhan anak di dalam kelas kita itu berbeda-beda. Alangkah lebih baik dan diharapkan kita sebagai guru merancang pembelajaran sesuai dengan kebutuhan anak, sesuai dengan minat dan bakat masing-masing anak tersebut, sesuai dengan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, di sini ada mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Dari stimulus respon dan teori kontrol, menurut stimulus respon, realitas atau kebutuhan kita sama, tetapi menurut teori kontrol, realitas itu kebutuhan kita berbeda. Nah, kalau dulu realitas responnya sama, semua anak kita anggap sama. Nah, terus kita merancang kegiatannya sama semua anak. Jadi untuk paradigma yang baru, teori kontrol kita di sini kebutuhan kita berbeda. Jadi kebutuhan anak, setiap anak itu berbeda. Kemudian menurut stimulus respon, semua orang melihat hal yang sama. Namun menurut teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Nah, jadi kita harus melihat anak-anak murid kita di dalam kelas itu gambarannya berbeda. Walaupun semua usianya sama, namun perkembangannya setiap anak itu berbeda. Ada minatnya ke seni, ada yang motorik. Nah, jadi setiap orang itu memiliki gambaran yang
berbeda. Selanjutnya, menurut stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu menurut stimulus respon. Kemudian kalau menurut teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi mengubah pandangan orang yang sama, kita harus memandang orang lain tentang dunia harus lebih luas, menyadari bahwa setiap anak itu berbeda-beda perkembangannya, berbeda-beda perilaku dan tingkah lakunya. Selanjutnya, menurut stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, itu menurut stimulus respon. Kemudian kalau menurut teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Nah, maksudnya di sini adalah ketika anak murid kita di dalam kelas melakukan hal kesalahan. Nah, itu kita harus berpikiran bahwa semua perilaku memiliki tujuan. Anak itu melakukan kesalahan pasti ada tujuannya. Nah, misalnya anak merebut mainan atau lari-lari misalnya. Nah, kita tanya, pas kita berpikir bahwa anak itu pasti memiliki tujuan. Misalnya anak tadi berlari-larian, mungkin dia minta perhatikan atau merebut mainan tadi untuk minta perhatian kepada temannya untuk diajak main. Nah, mungkin seperti itu. Jadi kita harus memiliki pemikiran bahwa semua perilaku anak itu memiliki tujuan. Jadi tidak bisa menyalahkan anak yang melakukan kesalahan. Selanjutnya ada menurut stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya, namun menurut teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Nah, jadi anak itu bisa kita kontrol, bisa, tapi itu membuat dia terpaksa. Jadi hanya diri anak sendiri yang bisa mengontrol dirinya. Motivasinya bisa muncul dari dirinya sendiri. Jadi kita hanya memberikan stimulus untuk anak itu lebih semangat, untuk termotivasi untuk melakukan kegiatan apa yang kita rencanakan. Kemudian ada menurut stimulus respon, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Namun menurut teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, pada saat anak melakukan kesalahan, kita lebih baik berkolaborasi, mengajak anak berbicara, sharing karena apa melakukan kesalahan itu. Jadi melakukan kolaborasi terhadap anak. Nah, dan juga kita sebagai guru mempunyai atasan, lebih baik untuk berkolaborasi kepada atasan kita, misalnya kepada kepala sekolah. Selanjutnya, menurut stimulus respon, model berpikir menang kalah, namun teori kontrol menyebutkan model berpikir menang-menang. Maksudnya di sini adalah ketika anak melakukan kesalahan, kita tidak boleh yang ini menang, yang ini kalah. Itu menurut stimulus respon yang dulu. Kemudian kita berpikir adalah menang-menang. Karena ketika anak melakukan kesalahan, bukan berarti anak yang melakukan kesalahan itu adalah anak yang kalah. Karena mereka mempunyai tujuan melakukan itu. Tujuan anak mungkin minta diperhatikan atau minta ditemani oleh temannya. Nah, seperti itu. Jadi anak mempunyai tujuan, pasti mempunyai tujuan ketika melakukan kesalahan. Kita sebagai guru tidak boleh berpikir menang kalah, namun harus berpikir menang-menang. Nah, sampai di sini mengubah paradigma stimulus respon. Bagaimana Ibu Guru hebat? Ya, masih semangat? Semangat. Iya, terima kasih. Selanjutnya kita lanjutkan.
Nah, masuk pada disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Mungkin kita pernah sering mendengar ya disiplin positif ini. Disiplin positif, apa itu ya? Nah, disiplin berawal dari bahasa Latin atau disiplina yang artinya belajar. Nah, ternyata arti disiplin di sini adalah belajar. Mungkin kita kebiasaan ya mendengar kata disiplin itu berpikiran bahwa ini suatu aturan, suatu peraturan sekolah yang ditempel, kedisiplinan, peraturan yang harus dijalankan. Mungkin kita seperti itu seringnya mendengar kata disiplin. Nah, ternyata disiplin di sini adalah artinya belajar. Nah, belajar disiplin mengacu pada disiplin diri. Nah, jadi belajar untuk mendisiplinkan diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Nah, bukan berarti suatu peraturan yang harus dijalankan, tetapi belajar mendisiplinkan diri, belajar dari diri sendiri untuk memiliki tanggung jawab. Ini muncul dari diri sendiri. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid-murid tanpa imbalan berupa penghargaan, ancaman atau hukuman. Maka kita sebagai guru tujuannya menciptakan murid yang memiliki disiplin sehingga mereka berperilaku yang mengacu pada nilai kebajikan dan motivasi intrinsik untuk dapat bisa berperilaku menjadi lebih baik lagi. Nah, itu adalah tugas kita sebagai guru. Kita harus menciptakan murid untuk berperilaku, memunculkan di dalam dirinya, muncul sendiri motivasi di dalam dirinya untuk melakukan hal-hal yang baik, melakukan nilai-nilai kebajikan. Nah, jadi kita untuk memberikan stimulus kepada anak, menimbulkan motivasi di dalam diri anak sendiri. Selanjutnya, nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai-nilai kebajikan di sini coba kita lihat ada nilai kebajikan merupakan nilai yang disepakati bersama lepas dari suatu bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Jadi nilai-nilai kebajikan ini luas artinya. Nah, di sini saya berikan contoh 3 nilai kebajikan institusi atau organisasi. Yang pertama ada profil pelajar Pancasila. Nah, mungkin ini yang sering kita sudah gunakan pada kurikulum kita, yaitu profil pelajar Pancasila. Dimensinya ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian ada mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Kemudian contoh nilai kebajikan selanjutnya ada 9 pilar karakter. Di sini lebih banyak cakupannya, yaitu cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran, hikmat dan santun, dermawan, suka menolong, dan gotong royong. Kemudian ada percaya diri, kreatif, dan pekerja keras, kepemimpinan dan keadilan, baik, rendah hati, toleransi, keadilan, dan kesatuan. Kemudian nilai kebajikan yang terakhir ada keterampilan hidup. Ada 5 dimensi di sini, yaitu dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif,
tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Mungkin ini ada beberapa yang dicontohkan. Jadi kita sebagai guru tugasnya adalah memunculkan, menstimulus anak untuk muncul motivasi untuk anak melakukan nilai-nilai kebajikan ini, khususnya pada profil pelajar Pancasila. Selanjutnya ada motivasi perilaku manusia. Nah, motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan tujuan tertentu. Nah, motivasi di sini ada tiga macam. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan, yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Terus yang ketiga untuk menjadi yang mereka inginkan. Nah, menghindari ketidaknyamanan di sini biasanya, misalnya kita lihat dari anak didik kita, biasanya untuk menghindari suatu permasalahan. Ini suatu motivasi yang berada pada tingkatan yang paling rendah. Jadi motivasi yang paling rendah ini untuk menghindari ketidaknyamanan. Misalnya karena takut dimarahi ibu guru, mau baris karena takut, mau mengerjakan kegiatan karena takut. Nah, itu motivasi yang paling rendah yang muncul dari anak. Motivasi ini disebut motivasi dari luar atau motivasi ekstrinsik, karena muncul dari ketidaknyamanan dari orang lain itu. Kemudian yang kedua ada untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini juga motivasi dari luar, motivasi ekstrinsik. Iya, ini motivasi ini ingin mendapatkan pujian. Nah, ini juga motivasi yang muncul dari luar, muncul motivasi ekstrinsik karena ingin mendapatkan pujian, karena ingin mendapatkan penghargaan, ingin mendapatkan hadiah. Nah, kemudian ingin mendapatkan pengakuan dari orang lain. Nah, ini motivasi dari luar juga. Kemudian yang ketiga ada motivasi untuk menjadi mereka yang mereka inginkan. Nah, inilah motivasi yang kita harapkan dari anak-anak murid kita di kelas. Motivasi yang muncul dari dirinya sendiri, melakukannya karena ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini. Nilai ini yang membuat seseorang memiliki disiplin positif. Nah, karena muncul dari diri sendiri, dari diri anak sendiri muncul motivasi ini, maka motivasi inilah yang kita harapkan. Dengan kemauan anak sendiri, motivasi tersebut, maka anak memungkinkan melakukan hal-hal yang positif, melakukan hal-hal yang baik, karena mereka menyadari ini yang baik dan ini yang tidak. Nah, itu yang kita harapkan motivasi pada anak-anak didik kita. Iya, masih semangat Ibu Guru hebat? Semangat, iya. Untuk kita lanjutkan, boleh ice breaking lagi? Iya, supaya tidak ngantuk ya. Iya, terima kasih Ibu-ibu guru hebat. Tepuk tangan dengan satu jari, tepuk tangan dengan dua jari, tepuk tangan dengan tiga jari, tepuk tangan dengan empat jari, tepuk tangan
ulang sekali lagi. Tepuk tangan dengan puluh tangan, lakukan berulang-ulang. Iya, terima kasih Ibu Guru hebat sudah semangat pada siang hari ini. Silahkan duduk kembali. Iya, terima kasih. Bisa kita lanjutkan? Iya, kita lanjutkan di kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Jadi, kebutuhan dasar manusia di sini masing-masing insan, masing-masing manusia memiliki kebutuhan. Kebutuhan setiap manusia berbeda-beda. Nah, di sini ada beberapa kebutuhan, 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama ada kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup di sini mencakup makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Nah, jadi ini kebutuhan yang mendasar ya setiap manusia. Setiap manusia itu perlu makan, perlu pakaian, tempat tinggal, perlu kesehatan, dan perlu keamanan. Kemudian ada kebutuhan dasar yang kedua, yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Kasih sayang dan rasa diterima ini mencakup rasa diterima, rasa diperdulikan, bisa bekerja sama dalam kelompok. Dalam lingkungan kelas kita ada anak misalnya sering berteriak misalnya saat kita menjelaskan atau berteriak, atau sering mengganggu kita pada saat pembelajaran, pada saat kegiatan. Nah, mungkin itu anak kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya adalah kebutuhan rasa sayang dan ingin diterima. Dia ingin mencari perhatian dari kita. Jadi melakukan hal-hal, tindakan-tindakan yang menurutnya itu bisa membuat guru memperhatikan anak, guru memperhatikan dirinya dengan melakukan tindakan-tindakan yang menurutnya itu benar, padahal itu tindakan yang tidak benar. Kemudian ada kebutuhan dasar manusia yang ketiga, penguasaan. Nah, kebutuhan dasar penguasaan di sini mencakup harga diri, keinginan untuk dianggap, penguasaan untuk memimpin, dan untuk didengar. Nah, jadi kita sebagai insan manusia mempunyai harga diri yang berkeinginan untuk didengar, untuk bisa memimpin. Nah, jadi kita harus mengetahui apa-apa saja kebutuhan dasar anak didik kita di dalam kelas. Jika kita sudah bisa mendeteksi apa kira-kira ini kebutuhan dasarnya, misalnya kebutuhan dasarnya untuk memiliki kekuasaan, maka kita akan dapat tindak lanjut kita kepada anak itu seperti apa. Jadi kemudian kebutuhan dasar yang keempat ada kebebasan. Kebebasan di sini mencakup ada mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru. Nah, anak biasanya ingin merasa bebas, ingin bisa memilih kegiatan. Jadi kita perlunya merancang kegiatan itu beberapa pilihan, misalnya ada yang main balok, ada yang meronceng, ada yang puzzle misalnya begitu, dengan tujuan yang sama. Ini mungkin bisa memunculkan kebebasan dari anak. Anak bisa bebas memilih kegiatan mainnya. Kemudian kebutuhan dasar yang kelima ada kesenangan, yaitu bisa bermain, bisa tertawa, bisa berantusias dalam kegiatan, kemudian bisa bercanda humor dengan teman-teman, dengan guru misalnya begitu. Nah, itu kebutuhan dasar manusia ada 5.
kita sebagai guru diharapkan untuk bisa mendeteksi, mengetahui apa saja kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi oleh anak dengan tindakan yang dilakukan oleh anak tersebut. Jadi kita akan bisa melakukan tindak lanjut terhadap anak didik kita di dalam kelas. Selanjutnya posisi kontrol. Nah, ini posisi kontrol kita sebagai guru. Ada 5 posisi kontrol. Yang pertama ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, dari 5 posisi kontrol sini, mari kita lihat nanti apa kira-kira posisi kontrol kita di dalam kelas pada saat pembelajaran. Nah, contoh penerapan posisi kontrol. Di sini saya berikan contoh, misalnya pada kasus membiarkan mainan berantakan. Nah, misalnya ada anak yang membiarkan mainan berantakan. Posisi kontrol yang pertama ada penghukum. Misalnya, ketika anak membiarkan mainannya berantakan, sudah masuk kelas tapi mainannya masih berantakan. Kemudian kita beri hukuman dengan menyapu halaman sekolah. Silakan kamu menyapu halaman sekolah. Nah, berarti posisi kontrol kita di sini adalah sebagai penghukum. Misalnya, ketika anak tidak menyelesaikan pembelajaran, maka kita suruh berdiri misalnya. Nah, itu berarti posisi kontrol kita adalah sebagai penghukum. Kemudian ada posisi kontrol yang kedua, yaitu pembuat rasa bersalah. Nah, pembuat rasa bersalah di sini contoh pernyataannya adalah, ibu sangat kecewa denganmu. Sudah berapa kali ibu memberitahumu? Nah, jadi membuat anak merasa bersalah dengan kata-kata ibu guru tersebut, dengan mengutarakan rasa kekecewaan kepada anak didik. Jadi muncul rasa bersalah oleh anak. Nah, itu contoh pernyataannya. Kemudian ada posisi kontrol sebagai teman. Nah, sebagai teman di sini pernyataannya seperti ini. Ayo bantu nak, bantu bereskan demi ibu nak. Nah, itu contoh posisi kontrol kita sebagai teman. Nah, mungkin menurut saya kita di lingkungan taman kanak-kanak pendidikan usia ini, posisi kontrol ini yang sering kita gunakan sebagai teman karena menghadapi anak-anak. Nah, kemudian selanjutnya ada posisi kontrol sebagai pemantau. Ya, sebagai pemantau. Pernyataannya seperti ini. Apa yang telah kamu lakukan? Konsekuensinya apa ya? Nah, jadi kalau posisi kontrol pemantau ini sebelum pembelajaran, sebelum kegiatan pembelajaran dilakukan, itu sudah ada diterapkan, disampaikan bahwa ini, kalau ini konsekuensinya ini. Jadi ketika anak sudah melakukan kesalahan, anak ditanya apa konsekuensinya dan apa yang harus dilakukan anak jika membiarkan mainan berantakan. Nah, jadi anak sudah tahu konsekuensinya apa. Jadi kita sebagai pemantau, apakah tindakan apa yang dilakukan oleh anak, kita memantau. Nah, selanjutnya posisi kontrol yang terakhir yaitu manajer. Nah, posisi kontrol manajer ini adalah posisi kontrol yang kita harapkan. Karena apa? Karena posisi manajer ini adalah cara untuk kita menindaklanjuti anak dengan cara menuntun anak. Anak dikenalkan bagaimana cara memperbaiki kesalahannya sendiri, mengakui kesalahannya, kemudian bagaimana cara memperbaiki kesalahannya sendiri. Nah, ini contoh pernyataannya yaitu, nah, apa yang sudah kita yakini? Nah, anak ditanya, kemudian apa rencana kamu untuk memperbaiki kesalahan
tadi. Nah, jadi anak mengakui kesalahannya, mengakui tidak sesuai dengan apa yang sudah diyakini, dan kemudian mengetahui sendiri bagaimana cara memperbaiki kesalahannya. Jadi posisi kontrol yang inilah yang kita harapkan, diharapkan untuk kepada ibu guru semua, guru hebat di sini, untuk memposisikan diri sebagai manajer. Selanjutnya, nah ini contoh pernyataannya. Posisi kontrol apakah aku dengan pernyataan ini? Saya sangat kecewa sekali dengan kamu. Nah, Bapak Ibu guru hebat, kira-kira ini posisi kontrol apa ya? Dengan pernyataan seperti ini. Saya kecewa sekali dengan kamu. Apa ya kira-kira? Membuat rasa bersalah. Ya, benar. Membuat rasa bersalah. Nah, dengan kita sebagai guru mengutarakan kekecewaan kepada anak didik kita. Benar. Membuat rasa bersalah. Nah, kemudian kalau ini apa kira-kira? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Terus sanksinya apa atas tindakan kamu ini? Nah, kira-kira apa ini? Posisi kontrol yang mana? Dari yang 5 posisi kontrol tadi. Ada penghukum, pemantau, Memberikan sanksi. Pemantau. pemantau. Iya, benar, pemantau. Benar, ini posisi kontrol pemantau. Karena menanyakan kepada anak konsekuensinya apa. Nah, kalau ini posisi kontrol apa? Apa rencanamu menyelesaikan masalah ini? Iya, manajer. Jadi anak diajak untuk mengetahui sendiri bagaimana cara menyelesaikan masalahnya. Selanjutnya, di sini posisi kontrol apa? Bagi teman-teman. Ayolah, bantu ibu, lakukanlah demi ibu. Iya, sebagai teman. Ya, benar. Terima kasih ibu guru hebat semua di sini. Iya, kita lanjutkan. Oh, ada lagi. Posisi kontrol apakah aku dengan pernyataan ini? Kamu tidak akan mendapat nilai kalau selalu tidak selesai mengerjakan tugas. Iya, ini adalah sebagai penghukum. Iya. Selanjutnya ada keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas. Mengapa keyakinan bukan peraturan kelas? Nah, kenapa jadi keyakinan dikatakan keyakinan kelas? Kenapa bukan peraturan kelas? Kenapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Nah, kalau peraturan kelas itu kan peraturan sekolah atau peraturan kelas itu sudah terpampang di depan sekolah misalnya, sudah ada ini peraturannya, sudah dibuatkan satu arah misalnya gitu. Ini peraturan beda dengan keyakinan kelas. Keyakinan kelas di sini adalah bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif, sedikit, maksudnya kata-katanya sedikit agar mudah diingat oleh semua unsur di dalam kelas, baik itu anak ataupun guru. Nah, kemudian keyakinan kelas dibuat sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah, fleksibel, sehingga mudah diterapkan. Selanjutnya, semua warga kelas atau sekolah dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Nah, jadi anak di dalam kelas itu terlibat dalam pembuatan keyakinan kelas ini. Nah, kemarin kami di kelompok A2 sudah membuat keyakinan kelas. Ada
beberapa keyakinan kelas yang kami buat. Ada 7 keyakinan. Yang pertama adalah berdoa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan. Nah, anak diajak mengetahui bahwa setiap kegiatan itu selalu dimulai dengan berdoa. Baik itu sebelum belajar, sebelum makan, kemudian sesudah makan berdoa, kemudian dikenalkan lagi dengan doa-doa harian seperti doa masuk WC, doa keluar WC. Nah, jadi setiap melakukan tindakan, melakukan kegiatan itu harus dimulai dan diakhiri dengan doa. Kemudian ketika kami membuat keyakinan kelas dengan menjaga kebersihan. Kenapa kami buat dengan menjaga kebersihan? Karena masih ada anak yang belum mengerti cara merapikan makanan. Ketika sudah selesai makan, sampahnya masih berserakan. Jadi kami buatlah keyakinan kelas yaitu menjaga kebersihan. Nah, selain itu dengan tulisan-tulisan seperti ini, saya juga letakkan di sana beberapa gambar supaya anak mengerti, karena kan anak di kelompok kami belum bisa membaca. Jadi saya letakkan beberapa gambar di sana. Misalnya tadi berdoa sebelum kegiatan, ada anak berdoa, jadi anak yang belum paham bisa melihat gambarnya, memudahkan anak di kelompok A. Nah, jadi di sana saya letakkan beberapa gambar sesuai dengan pernyataan keyakinan kelas. Kemudian keyakinan kelas kami selanjutnya adalah menyayangi teman. Menyayangi teman di sini maksudnya adalah tidak memukul teman, menghargai teman. Nah, menghargai ketika bermain, tidak memukul, tidak merebut mainan. Nah, saling menyayangi. Kemudian ada berpakaian rapi. Kami buat berpakaian rapi di sini karena masih saja ada anak yang ketika masuk kelas kaos kakinya dilepas, kemudian pecinya dilepas. Nah, jadi kami buat di sini berpakaian rapi. Jadi anak semua setuju untuk berpakaian rapi di dalam kelas. Nah, kemudian ada bertanggung jawab. Bertanggung jawab di sini kami buat keyakinan kelasnya karena masih ada anak yang belum bisa membereskan mainan, belum bisa merapikan mainannya, belum bisa mengembalikan ke tempatnya mainan yang sudah dimainkan sebelumnya. Nah, kami buatlah bertanggung jawab. Selain untuk mengenai mainan, juga bertanggung jawab untuk membereskan makanannya yang telah digunakan. Misalnya kotak makannya dibereskan, dimasukkan kembali ke dalam tas. Nah, seperti itu, bertanggung jawab. Kemudian ada sabar menunggu giliran. Sabar menunggu giliran di sini mencakup pada saat keluar kelas atau masuk kelas. Nah, setelah baris kan masuk kelas, biasanya anak itu saling berebut untuk meletakkan sepatu di tempatnya, kemudian berebut untuk masuk kelas. Jadi kami buat di sini sabar menunggu giliran supaya anak bisa antri dalam segala hal, baik itu masuk kelas tadi atau mengambil buku, bisa antri, bisa sabar dalam menunggu giliran. Kemudian ada menghargai orang lain. Nah, menghargai orang lain di sini selain menghargai teman-temannya di kelas, juga bisa menghargai ibu guru yang menemaninya di dalam kelas. Nah, jadi harus bisa menghargai ibu gurunya. Bukan kan sebagai orang tua, lebih tua dari dia, jadi dia bisa menghargai orang lain. Juga diajarkan untuk menghargai orang tua di rumah. Selanjutnya, ini ada ketika kami pembuatan keyakinan kelas. Ketika kemarin kami membuat keyakinan kelas,
Nah, bisa dilihat di sini pembuatan keyakinan kelas. Nah, anak diajak untuk meyakini apa yang telah dibuat. Ada lagi. Ya, itu tadi contoh kami pada saat pembuatan keyakinan kelas. Keyakinan kelas namanya anak-anak ya. Jadi kita bimbing untuk membuat keyakinan kelas dengan memberikan beberapa contoh yang telah dilakukan oleh teman-temannya. Jadi kita dari contoh tindakan kemudian kita buat keyakinan kelasnya. Nah, ini pada saat sudah selesai membuat keyakinan kelas. Selanjutnya ada segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini adalah pembahasan yang terakhir. Segitiga restitusi. Nah, Bapak Ibu guru sudah pernah mendengar segitiga restitusi? Belum. Iya, mari kita bersama-sama untuk mengenal segitiga restitusi. Iya, mengenal segitiga restitusi bersama-sama di sini. Ya, segitiga restitusi merupakan suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, segitiga restitusi ini merupakan tahapan, langkah-langkah untuk menghasilkan anak yang mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi memiliki 3 tahapan. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Yang paling bawah, yang paling mendasar. Tahapan yang paling mendasar yaitu menstabilkan identitas. Kemudian ada validasi tindakan yang salah di sudut kiri sini. Nah, setelah menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah. Kemudian tahap yang ketiga ada menanyakan keyakinan. Jadi setelah validasi tindakan, kemudian kita lakukan tahapan menanyakan keyakinan. Nah, pada tahapan menstabilkan identitas, di sini berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Nah, ini berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Di sini pernyataannya seperti ini contohnya. Jadi kita sampaikan kepada anak bahwa berbuat salah itu wajar. Nah, yakinkan kepada anak bahwa berbuat salah itu wajar, tidak apa-apa berbuat kesalahan itu. Kemudian ada tidak ada manusia yang sempurna. Nah, jadi anak itu diyakinkan untuk itu hal wajar karena itu adalah manusiawi. Kemudian ibu juga pernah melakukan itu. Nah, jadi anak diajak identitas anak untuk bahwa itu bukan suatu kesalahan, bahwa itu adalah
pembelajaran. Kemudian ada lagi, ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Nah, kemudian ada lagi, kamu berhak merasa begitu. Nah, jadi anak merasa tenang dengan kata-kata kita ini, bahwa kesalahan itu wajar, berhak merasa begitu untuk merasa tidak kesalahan. Kemudian lagi pada tindakan tahapan validasi tindakan yang salah. Di sini berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Nah, kata-katanya seperti ini. Kamu punya alasan melakukan hal itu. Nah, jadi pasti ada alasan dari anak untuk melakukan kesalahan. Jadi kita tanya, kamu pasti punya alasan kan melakukan hal itu? Nah, kemudian ada lagi, padahal kamu bisa kan melakukan hal yang lebih buruk dari ini. Nah, jadi anak merasa tenang, padahal bisa lebih buruk dari ini, tapi saya tahan, misalnya begitu. Kemudian ada lagi, kamu patut bangga karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Nah, untuk melindungi diri, melakukan itu karena untuk melindungi diri. Kemudian ada lagi, kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Nah, karena ada tujuan untuk melakukan kesalahan itu. Terus ada tahapan yang terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Nah, berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Nah, ini menanyakan keyakinan ini kontrol bahwa anak itu termotivasi dari dalam, menyadari bahwa itu merupakan kesalahan, tidak semestinya melakukan itu. Anak muncul sendiri dari dirinya untuk mengakui kesalahannya, kemudian anak bisa melakukan apa yang akan dilakukan untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Jadi pernyataannya seperti ini. Apa keyakinan kelas kita? Nah, jadi ditanyakan kepada anak, apa keyakinan kelas kita yang sudah kita buat? Misalnya pada tidak menghargai teman tadi, misalnya saling menyayangi. Nah, ketika ada anak yang tidak menyayangi temannya, kita tanyakan, apa keyakinan kelas kita yang sudah kita buat? Nah, tanyakan kepada anak, menghargai teman bu, misalnya. Nah, anak berarti sudah mengetahui apa yang tidak semestinya dilakukan, bukan keyakinan kelasnya, seperti itu. Nah, kemudian ada lagi nilai-nilai apa yang telah kita sepakati bersama. Nah, jadi kan kita sudah membuat keyakinan kelas. Ketika ada yang melanggar, kita tanyakan kembali kepada anak. Jadi anak mengetahui sendiri apa yang mereka lakukan itu salah. Kemudian, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Mungkin kata-kata yang kita sehari-hari, bagaimana? Kayak apa kita biasanya? Kayak itulah kita biasanya setiap hari. Nah, saya gitu. Kemudian, kamu ingin menjadi seperti apa? Nah, anak di stimulus untuk menjawab sendiri apa yang ingin, nilai-nilai yang ingin dilaksanakannya. Seperti itu segitiga restitusi. Nah, ini penerapan segitiga restitusi pada saat ada anak yang melakukan kesalahan. Jadi setelah ada kejadian, kemudian saya ajak, ini namanya adalah Muna, Ananda Muna, saya ajak untuk berbicara. Iya, ini saat penerapan segitiga restitusi kemarin.
merebut nilai-nilai secara paksa. Jadi kalau merebut nilai secara paksa itu apakah sesuai dengan ajaran masyarakat? Tidak sesuai dengan ajaran kelas IPA. Terus atau kita tidak boleh. Iya, tidak boleh merebut nilai pelajaran secara paksa. Ya, harus dilihat, meminta izin. Jadi, kalau mau memperbaiki kesalahannya, ya, kesalahannya dengan cara iya, dengan cara meminta maaf. Benar, jadi nanti kalau meminta maaf kepada lawyer ya, kita bertangan saling bersayang, saling perhatian, ya, bertangan bersama sama, ya. Jadi terus berbagai ya. Nah, seperti itu pada saat penerapan segitiga restitusi. Anak diajak dengan lingkungan yang tenang, diajak untuk berbicara, mengetahui apa saja yang keyakinan kelas yang dilanggarnya. Jadi anak dengan sendiri mengakui kesalahannya, kemudian dengan sendirinya untuk memperbaiki kesalahannya tersebut. Nah, ya sekarang sampai pada saat penutup. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai AMO, sebagai manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Ya, sampai kita penutup di sini. Terima kasih kepada ibu guru hebat semua yang sudah hadir pada siang hari ini. Semoga kita dapat menjadi guru yang profesional, yang dapat menjalankan apa-apa yang perlu kita jalankan untuk memenuhi kebutuhan anak didik kita di sekolah. Ya, terima kasih. Saya akhiri, salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.